Baik, ikhwan dan akhwat, masih dalam program acara Sahur Bersama Tokoh, dan narasumber kita di kesempatan sahur ini adalah Ustadz Abdi Kurnia, dan kita masih berada di kediaman beliau di Komplek DKI Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya, Ustadz Abdi, ini kalau tadi kita bicara masalah hukum nih. Iya. Tapi kalau bicara masalah hukum nanti keberatan, takutnya makannya jadi nggak nikmat Ustadz, makan sahurnya. Sebentar lagi subuh masalahnya. Baik, saya membaca, Ustadz ternyata punya blog ya? Saya, ya, tapi itu tidak aktif blog saya itu. Tapi itu menarik Ustadz, isi-isinya tuh menarik. Oh ya? Jadi di blognya Ikhwan dan Akhwat disebutkan begini, dilahirkan di salah satu kawasan padat penduduk di Jakarta. Saya berusaha menemukan kesejatian hidup sebagai tanda kutip wakil Tuhan di muka bumi. Tidak ada keistimewaan yang melekat pada diri saya, karena hakikat keistimewaan itu ketika kita berhasil menjalankan amanah Allah di muka bumi. Iya. Dan isinya itu bisa dikatakan menarik. Kalau saya lihat menarik banget. Di situ ada cerita di blog itu, Ustaz, tentang seorang mahasiswa yang bertanya kepada Ustadz. Jadi mahasiswa ini diberitahu temannya bahwa Islam itu tidak bermazhab, tapi Ustadz membantah itu. Oh iya, iya. Nah, ini ceritanya bagaimana, Ustadz? Iya, jadi itu awalnya ada seorang mahasiswa datang ke kediaman saya di yang lama ya, kediaman saya yang lama. Kemudian beliau bercerita tentang kegalauannya mengikuti satu kelompok pengajian di salah satu tempat. Saya nggak mengatakan itu kampus. Di salah satu tempat, dan pemateri dari kajian itu mengatakan bahwa Islam tidak bermazhab. Nah, lalu kemudian saya tanya alasannya apa bahwa Islam tidak bermazhab. Sang ustadz, katakanlah seperti itu, mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan orang Islam itu bermazhab. Nah, lalu kemudian saya mengambil contoh satu kitab yang ada di belakang saya. Saya tanya, menurut kamu baca kitab itu penting atau tidak? Iya, dia bilang tidak penting. Kenapa tidak penting? Ya, karena itu tidak terkait dengan kebutuhan saya. Ya, betul, saya bilang bermazhab itu terkait dengan kebutuhan. Gitu kan. Jadi kalau Anda merasa tidak butuh untuk memahami mazhab, maka Anda akan menganggap bahwa bermazhab itu tidak penting. Tapi ketika misalnya Anda menganggap bahwa dengan mazhab itu Anda bisa memahami agama, maka Anda akan berpendapat penting. Nah, lalu kemudian saya mencoba mengelaborasi lagi, memahami lebih dalam lagi esensi dari bermazhab. Apa sih sebenarnya orang itu bermazhab? Apakah bermazhab itu sebuah keharusan atau tidak? Saya katakan bukan keharusan, tapi keniscayaan. Karena setiap orang itu pasti bermazhab. Setiap orang pasti dia bermazhab. Bahkan orang yang mengaku tidak bermazhab sekalipun, dia pasti akan bermazhab. Sebagai contoh, Albani mengatakan kita tidak perlu bermazhab. Tapi banyak orang mengikuti pendapat Albani. Itu artinya dia bermazhab kepada Albani. Kan begitu? Iya, Ustaz. Iya kan? Jadi kepada siapa, pendapat mana yang kita percayai itu sebagai pendapat yang paling mendekati kebenaran, lalu kemudian kita ikuti, itu sudah sebuah sikap bermazhab. Ya kan? Itu sudah sebuah sikap bermazhab. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Karena itu saya katakan bermazhab itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti orang itu bermazhab. Lalu kenapa ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa mazhab itu tidak penting? Ya, karena dia tidak memahami apa yang dikatakan tidak penting. Sama halnya seperti orang mengatakan bahwa menghafal Quran itu tidak penting karena dia tidak paham esensi menghafal Al-Quran. Begitu. Artinya untuk sampai kepada kesimpulan penting dan tidak penting, dia harus memahami esensinya dulu. Gitu kan? Bagaimana kita mengatakan orang itu bermazhab itu penting sedangkan dia tidak paham esensi dari bermazhab. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada halayak, kepada masyarakat. Ustaz juga mengutip pernyataan dari Ramadan Al-Buti ya, almarhum. Iya. Ya, beliau mengatakan bahwa al-madhabiyah akhtar, gitu kan, bahwa bersikap tidak bermazhab itu lebih berbahaya. Gitu kan, bahkan mengancam eksistensi dari syariat itu sendiri. Ramadan Al-Buti mengatakan seperti itu ketika beliau merespon
sanggahan dari Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Ahmad Al-Khojandi yang memang tidak bermasalah. Saya kira begitu. Ini memang apa ya, obrolan yang berat dalam lah gitu kan. Kita nggak bisa sederhanakan dengan satu atau dua kalimat karena panjang prosesnya. Saya katakan kepada mahasiswa saya, belajar agama itu bukan begitu. Esensi dari belajar agama itu menghormati orang lain. Anda menghormati apa yang orang lain punya, maka orang lain pun akan menghormati apa yang Anda punya. Tapi blog itu masih jalan, Ustaz? Itu saya sudah lupa passwordnya itu. Saya itu tidak pernah mengelola blog itu lagi. Saya juga lupa passwordnya, kemudian emailnya juga hilang gitu kan. Sehingga saya belum buat blog yang baru. Gitu kan, belum buat blog yang baru. Yeah. Terus di blog itu juga Ustaz juga menulis tidak semua hadis bisa diamalkan. Iya, betul. Ini maksudnya bagaimana? Nah, itu saya baca dari tulisannya sebentar. Itu seorang ulama, Syekh Muhammad Awamah, seorang ulama hadis asal Suriah. Nah, Syekh Muhammad Awamah mengatakan tidak semua hadis bisa diamalkan. Betul. Gitu kan? Ada hadis sahih, dia belum tentu dia bisa diamalkan. Kalau dia dimansuh, dia dihapus keberlakuannya oleh hadis sahih yang datang sesudahnya. Karena itu tidak semua hadis bisa diamalkan. Harus dipahami dulu kedudukan hukumnya bagaimana hadis itu. Seperti misalnya hadis larangan ziarah kubur. Hadis itu kan sahih memang. Ya, Rasulullah mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melarang, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Ya, kalau hadis itu sahih. Tapi kalau hadis itu dibaca tanpa pembanding, maka kita akan melarang istri kita, anak kita, saudara kita ziarah kubur karena ada hadisnya. Betul, memang ada hadisnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa begitu pengamalannya? Nah, ini kan harus baca hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal'ana fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dulu saya memang pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkanlah berziarah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, itu artinya kan hadis sahih yang pertama itu tidak bisa diamalkan karena ada hadis yang menggugurkan. Nah, ini dalam konteks nasikh dan mansukh di dalam ilmu hadis. Nah, saya kira orang juga harus memahami bahwa dengan mempelajari sunnah bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang moderat. Justru orang yang mempelajari sunnah, dia akan menjadi orang yang fleksibel dan menjadi orang yang moderat. Ya, tapi dengan catatan, jika selama dia mempelajari sunnah, dia mengambil uswah dari sumber sunnah itu sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswah di sini maknanya akhlak. Nah, karena itu mempelajari hadis jangan cuma melihat hukumnya, tetapi juga harus melihat bagaimana sulukiyah. Apa itu sulukiyah? Ya kan, kepribadian, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita harus baca karyanya Said Hawa Ar-Rasul. Bagaimana Rasulullah itu orang yang lebih banyak mendengarkan ketika beliau berbicara dengan orang lain. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengevaluasi dirinya setiap sebelum tidur. Apakah beliau menyakiti orang lain? Apakah beliau menzolimi orang lain? Nah, ini yang juga harus kita pelajari dari sunnah. Jadi bukan semata-mata hukum sunnah dan bid'ah saja, tapi juga kita harus lihat bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Ini yang dilupakan banyak orang. Sehingga kenapa banyak orang sekarang belajar hadis, tapi perilakunya itu berbeda dengan pembawa hadis. Gitu, perilakunya bukan perilaku Rasul. Ini siapa sebenarnya yang dia sunnah, siapa yang diikuti? Karena Rasulullah itu orang yang banyak tersenyum, wajahnya enak dilihat, gitu kan. Beliau selalu berusaha meminimalisir tensi permusuhan dengan orang lain. Bahkan di dalam riwayat Tobroni, ketika serombongan orang Yahudi lewat menggotong jenazah saudara mereka, Rasulullah berdiri. Sampai kemudian seorang sahabat bertanya, kenapa Anda berdiri ya Rasulullah? Bukankah itu orang Yahudi? Rasulullah mengatakan, saya berdiri menghormati dia sebagai manusia. Karena Allah memuliakan semua manusia tanpa pandang agama. Walaqad karramna bani Adam.
Ya kan, di dalam surat Al-Isra ayat 70, sungguh kami telah muliakan manusia. Nah, terus kemudian ada seorang sahabat yang melihat air mata Rasulullah keluar. Terus kenapa Anda menangis melihat jenazah itu? Apakah Anda bersedih? Iya, kata Rasulullah. Kenapa Anda bersedih? Saya sedih karena tidak bisa menghalangi dia masuk neraka. Saya sedih karena saya kalah cepat dengan setan yang berhasil menarik satu orang temannya di dalam neraka. Itulah kesedihan saya. Jadi Rasulullah itu sedih ketika melihat orang lain masuk neraka. Nah, ini kok justru ada sebagian umat Islam yang senang menjorokkan saudaranya masuk ke dalam neraka dengan mengkafir-kafirkan, menganggap sesat sebagai penduduk neraka dan sebagainya. Justru kita harus merasa resah apabila ada saudara kita masuk ke dalam neraka. Nah, kita berusaha menarik dia dari jurang neraka dengan akhlak, itu kan, dengan dakwah yang dibingkai dengan akhlakul karimah. Itu poin kita mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang mengatakan kalau kita memegang sunnah Ustaz di masa akhir zaman, maka seperti memegang bara api. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Ya, artinya memang di akhir zaman itu kan persepsi manusia terhadap agama sudah berubah. Kalau kita baca di hadis-hadis Rasulullah tentang akhir zaman, sangat jelas disebutkan bahwa indikasi akhir zaman itu adalah berpalingnya seluruh manusia dari ajaran agama dan memperturutkan hawa nafsu. Dan ini kan sudah terlihat gejala-gejala seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu tentu orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama akan dipandang sebagai orang aneh karena dianggap ketinggalan zaman. Padahal ketinggalan zaman itu masih lebih bagus daripada ketinggalan pesawat. Betul nggak? Kalau ketinggalan pesawat itu kan keluar duit lagi, kena denda. Kalau kagak bisa balik. Kagak bisa balik. Nah itu. Nah, jadi dianggap ketinggalan zaman sehingga orang dalam situasi yang serba sulit. Artinya saya harus bagaimana? Gitu kan, kalau saya ikuti selera kebanyakan orang maka saya akan larut dan bisa jadi saya tersesat. Tapi kalau saya berpegang kepada ajaran agama yang di dalamnya ada sunnah Rasulullah, maka saya akan dimusuhi oleh banyak orang. Ini situasi yang serba dilematis. Tapi mungkin itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang kemudian mempelajari sunnah seperti keras atau bagaimana gitu. Iya, itu kan karena memang mereka, kalau bisa dikatakan ya, mereka ketika melihat fenomena itu hanya dengan kacamata hitam putih. Jadi kurang dengan artinya sisi fikih gitu kan, fikhul waqi', pemahaman terhadap realitasnya itu yang kurang. Ya, ada kalanya memang kita juga bisa berdamai dengan orang-orang, ada kalanya juga kita harus menegaskan prinsip yang kita miliki. Jadi konsep pertengahan itu seperti itu. Ya, kapan kita bisa berdialog gitu kan? Kapan dialog itu tidak kita perlukan. Tapi bukan berarti kita selamanya menutup dialog, bukan juga selamanya kita harus membangun kompromi, kan enggak juga begitu. Gitu kan. Jadi ada momen-momentum seperti itu. Nah, karena itu memang di akhir zaman seperti sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang berpikiran jernih dan bersikap bijaksana. Gitu kan. Kalau orang Sunda itu mengatakan perlukah sambut sunnah kalampahkeun, itu kata orang Sunda. Ya, artinya hal-hal yang wajib kalau dia sudah lakukan, maka pasti hal-hal yang sunnah itu bisa terlewati atau bisa dilakukan. Jadi ada hal yang lebih esensial yang harus kita lihat di sini. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa di dalam kajian hadis itu ada juga ikhtilaf. Nah, sisi ikhtilaf ini yang seharusnya mendorong setiap orang yang mempelajari hadis itu mengembangkan sikap kompromistis di antara sesama mereka. Bukan berarti menutup peluang terjadinya perbedaan pendapat. Ini yang kita sayangkan. Menarik Ustaz. Kalau Ramadan Ustaz sahur sama keluarga, menunya apa Ustaz? Ya, menunya biasanya istri saya itu masak ikan gitu, karena kebetulan beliau berasal dari Sulawesi. Sulawesi. Terkadang juga beliau buat makanan khas Sulawesi, coto Makassar. Tapi pemirsa jangan ada yang pesan ya, gitu kan? Ya, karena memang kemampuannya terbatas.
dan olahan bumbunya juga terbatas. Baik, di waktu sahur ini kira-kira apa sih yang baik sebagai umat Islam lakukan? Di waktu sahur itu sebagaimana dikatakan di dalam surat Ali Imran ya, wabil ashari hum yastaghfirun, atau dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu meminta ampun di waktu sahur. Saya berpikir bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan kontemplasi, perenungan, ya, mengevaluasi perjalanan Ramadan dan juga perjalanan hidup kita dari Ramadan ke Ramadan. Rasulullah mengatakan ar-ramadhana ila ramadhana wal jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, itu menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut apabila dijauhi perbuatan dosa besar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita adalah yang pertama kafaroh, yang harus kita evaluasi. Apakah ibadah yang kita lakukan ini betul sudah menghapus atau belum dosa yang pernah kita lakukan? Artinya, apakah ibadah yang kita lakukan ini betul-betul sudah efektif membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang makin soleh, dan bukan cuma sekedar soleh tapi juga muslih. Gitu. Jadi waktu sahur ini saya manfaatkan untuk merenung, saya ini apakah cukup sampai pada pribadi yang soleh, gitu kan, atau harus bergerak menjadi pribadi yang muslih? Karena soleh itu belum tentu muslih, tapi orang yang muslih dia pasti soleh. Soleh itu kan baru baik, sedangkan muslih memberikan kebaikan. Ada orang yang baru sekedar dia menjadi baik buat dirinya tapi belum bisa memberikan kebaikan buat orang lain, apalagi menjadi pionir bagi kebaikan itu sendiri. Nah, jadi kalau boleh dibuat leveling gitu kan, ini akan Ramadan ini parameternya apakah kita hanya berada sampai pada tahapan soleh, muslih, kemudian yang kedua mujahidul maslahah. Orang yang senantiasa berjuang untuk kebaikan. Baik. Ya, saya kira seperti itu yang akan kita manfaatkan. Nah, insya Allah jika kita sudah sampai pada level mujahidul maslahah, mungkin inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Kita sampai menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kualitas diri kita, kualitas keimanan kita. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Agus. Ya, ini mudah-mudahan waktu sahurnya enak nih Ustaz ya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Sebentar lagi kita masuk azan waktu subuh. Iya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bincang bersama tokoh di waktu sahur ini bersama narasumber kita Ustaz Abdi Kurnia telah usai. Kami ucapkan selamat bersantap sahur dan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini kuat sampai nanti menjelang azan maghrib, dan tentu saja kita dapat meningkatkan iman dan takwa. Saya Abi Agus ditemani oleh para pejuang dakwah, ada Idar dan juga Rian di kameramen. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.